ngehujat gue ya, bilang gue najis lah, so cantik lah, so ini. Lu lebih parah lo ya. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Update. ADAP dari internet. Berita update di 1 minggu ini lumayan banyak banget, gengs. Dan viral-viral semua nih. Jadi gua nggak usah sosok pembukaan gitu ya. Yang minta subscribe, minta like. Ya, tahu diri aja lu pada lah. Daripada takut kelamaan. Jadi langsung aja kita ke berita viral pertama, yaitu tentang tukang duku. Ya Allah, segala berita tentang tukang duku bisa heboh banget ya. Sebenarnya ada apa sih? Jadi awalnya nih, ada cewek yang bikin kayak video. Ceritanya dia mau beli duku di pinggir jalan pakai mobil. Biasalah, kita kan juga sering tuh beli sesuatu misalkan lagi nyetir. Ada tukang apa tuh? Melipir bentar Nah, si cewek ini awalnya tuh dia nego-nego harga dari dalam mobil, sementara si tukang duku yang ada di luar dengan jaraknya kurang lebih 1-2 meter dari mobilnya, dimana si cewek ini tuh ngomong-ngomong kayak, kurangin dong harganya, gue mau beli banyak nih. Terus dia ini juga sempat bilang kayak, jangan deket-deket bang. Maksudnya ya si tukang duku itu jangan terlalu dekat ke dia yang ada di dalam mobil, jadi tetap di jarak sekitar 2 meteran lah. Gue beli banyak nih. Ya udah tambahin ya tapinya. Ya udah beli 2,5 kilo, tambahinnya sekilo. Udah 2 kilo beli. Ya udah jangan deket-deket. Jangan Pasakin. Pasakin. 2,5 kilo. 2,5 kilo bang. Ya Allah, Jaga jarak. Jaga jarak. Ya awalnya pas di bagian ini masih bisa dibilang ya oke lah. Memang kan sekarang kita konteksnya harus lagi jaga jarak. Jadi untuk hal ini ya masih tidak ada yang perlu diperdebatkan. Mungkin karena sebagian orang tuh emang harus diingetin kalau kita jangan deket-deket dulu. Jadi kayak kalimat si cewek ini yang bilang jangan deket-deket bang. Bagi sebagian orang ini ada yang menganggap kasar. Tapi kalau menurut gue pribadi, ya udah karena kan memang situasinya sekarang seperti ini jadi ya udah. Karena ya tadi sebagian orang memang harus ada yang diingatkan. Terlepas dari nada bicara dari masing-masing orang ya, itu kan biasanya emang beda-beda nih. Mungkin dari netizen yang menganggap kata-kata itu kasar, pengennya nih mereka bilangnya si cewek ini lebih lemah lembut lah. Seperti kayak, maaf pak, jangan terlalu dekat ya. Disuruh pemerintah nanti saya diomelin. Yang halus gitu, mungkin jadi enak didengarnya. Tapi kan sebagian orang, emang ada nadanya nggak bisa diatur. Ya alias kedengarannya kayak orang nyolot gitu. Anyway, tapi abis itu disinilah letak kontroversi yang sesungguhnya dimulai, gengs. Pas si abang ini datang ucuk-ucuk bawain dukunya di kantong kresek hitam, si cewek ini tuh malah teriak-teriak. Soalnya kan dia nggak mau nih si abang itu terlalu dekat sama mobilnya, sama dia yang ada di dalam mobil. Tapi ya mau gimana sih, tukang dukunya itu kan mau ngasihin si dukunya kan lewat kaca mobil, tapi malah si cewek ini tuh kelihatannya kayak takut dan malah ngelempar duit 50 ribuan ke tukang duku itu, gengs. Dikata lagi nyawer dangdut kali yang ngelempar duit. Yang mana jadinya duitnya itu jatuh ke tanah dan sampai dipungut sama si tukang dukunya itu. Netizen yang melihat hal ini, ya pasti langsung panas buat komentar. Banyak yang menganggap tindakan si cewek ini tuh terlalu berlebihan dan nggak sopan sama sekali. Ya masa itu duit dilempar, sampai penjual dukunya itu mungut dari tanah. Beda kalau ceritanya mungkin mau ngasih duit, jatuh gitu. Tapi kan ini bener-bener dilempar gitu kayak jijik. Ya emang sih keadaan saat ini dikatakan harus social distancing. Jaga jarak dan hindari bersentuhan langsung. Tapi yang nggak se-ekstrim itu juga kali ya. Kalaupun takut misalkan kepegang sama si bapak tukang duku itu, gampang banget caranya kok. Nih, tinggal turun aja tuh dari mobil, terus pakai masker. Habis itu, bilang deh tuh ke si bapaknya, Pak, diam di situ ya, kagak usah bergerak. Kalau perlu lu suruh berdiri, jaraknya kan 2 meter. Terserah lu dah. Terus taruh duitnya di atas gerobak dukunya. Terus lu ambil deh itu plastik duku. Lu masuk lagi ke dalam mobil. Jebrak, udah kelar selesai. Tapi jangan lupa bilang ke abangnya, Bang udah boleh bergerak ya. Begitu. Nanti si abangnya diam mulu di situ kayak vampir. Beres kan? Ya ala-ala transaksi kayak di film-film barang haram gitu yang ninggalin koper, ditinggal terus diambil sama orang. Selain lo juga bisa respect sama si tukang duku, jadinya kan kita nih turun dari mobil gitu, nggak cuma teriak-teriak doang dari dalam mobil. Itu duitnya juga jadi nggak usah dilempar-lempar, kan begitu. Terus jadinya setelah dihujat sama netizen nih, ya biasalah. Komen netizen kan itu pedasnya melebihi dari mie sedap jinja pedas. Nah, si mbaknya ini bikin klarifikasi yang bilang kalau itu semuanya cuma settingan. Jadi kayak udah direncanain gitu. Gak usah heboh deh lu pada netizen. Kalau nggak tahu apa-apaan, sambil marah-marah gitu nyemprot netizen. Dia ngakunya di situ dia udah janjian dan kong kali kong sama si tukang dukunya, katanya tukang dukunya itu adalah tukang langganan. Pokoknya intinya si mbaknya ini tuh nggak diterima dikata-katain sama netizen. Hei ya, sebelumnya itu video gue itu udah di setting duluan dan gue itu udah suka bercanda tuh sama tukang duku itu tuh udah jadi langganan gue beli duku. Jadi ya emang kalian itu ya cuma ngeliat depannya doang kayak gitu, langsung direkam, langsung di share, di videoin semuanya. Kalian tuh nggak tahu ya, gue itu sebelumnya udah minta maaf dan udah di setting. Nah udah gitu
dia juga nggak jadi masalah. Tuh kan di situ dia bilang, kalau kayak tukang dukunya aja nggak kenapa-napa, ngapain lo ribet? Dasar lu netizen. Begitu kan? Lah, terus belum selesai nih, gengs. Kocaknya, netizen kok dilawan? Ya sama aja itu kayak ngelawan orang tua atau raja terakhir gitu. Walat lu. Karena yang namanya netizen itu kan bagaikan orang tua yang selalu benar. Udah deh kagak usah yang namanya dilawan-lawan. Karena jadinya ada nih satu netizen yang ujuk-ujuk datang ke tukang duku. Yang mana gue juga lumayan bingung ya. Tahu-tahuan aja itu orang tukang dukunya di situ. Dia nih ke situ buat nanyain, Pak emang benar yang kemarin tuh si Mbak ini katanya beli duku settingan, uangnya dilempar gitu. Terus dia bilang mau direkam. Emang benar mbaknya ini udah minta maaf sebelumnya, mau lucu-lucuan melakukan tindakan tersebut. Begitu nanyanya. Dan jawaban si tukang duku itu kok ya kayak beda 180 derajat. 180 derajat berarti muter lagi ya. Pokoknya beda dah. Sama klarifikasi dan pernyataan dari si mbaknya. Mbaknya tadi kan di klarifikasi videonya itu bilang kalau semua itu udah settingan, dimana dia ini janjian dengan si tukang duku dan bilang emang ini mau direkam. Namun pas ditanya sama si bapak tukang dukunya itu, bapaknya malah bilang dia nggak tahu apa-apa karena si mbaknya ini juga kagak bilang apa-apaan, cuman bilang mau beli duku aja. Terus menurut bapaknya juga perbuatan dari mbaknya itu ya tidak sopan. Kalau uang lah jangan dilempar-lempar lah, lain kali jangan begitu. Buat si Tete itu jangan diundangin lagi yang kayak tadi itu uangnya jangan dilemparin, boleh yang seperti tentang pembayaran yang dilemparin. Oke. Dan untuk masalah settingan, apakah itu settingan Pak sebelum bikin video? Apakah Bapak, Pak kita bikin video ya? Begitu nggak Pak? Enggak. Nggak tahu nggak itu di video? Nggak tahu. Nah loh, terus kalau begini siapa yang benar dong? Nah dari situ, si mbaknya ini makin dihujat lagi sama netizen. Udah dinilai nggak sopan ngelempar duit ke orang tua, ataupun ke tukang duku, bikin klarifikasi yang kok nggak sinkron sama jawaban si tukang duku. Lah ini bokis apa gimana? Makin heboh deh tuh. Viral videonya kemana-mana. Ya tapi sesuai protokol dan ending dari kasus viral yang begini-gini yang biasa ada di Indonesia, akhirnya kasus ini ya berakhir dengan permintaan maaf dari si mbaknya yang langsung mendatangi si tukang duku. Bapak, aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Bapak maafin Okta nggak, Pak? Maafin ya. Maafin Okta. Jangan Okta, maafin Okta. Jadi kamu udah maafin Okta kan? Udah maafin ya, Pak ya? Semua. Nah itu bisa mbaknya nadanya halus, cantik, ayu. Kan enak didengarnya kalau begitu. Bisa begitu berubah ya nadanya ya, dari rame-rame nyolot, tahu-tahu berubah jadi putri keraton yang cantik gitu. Alhamdulillah. Salut buat permintaan maafnya. Tapi kira-kira selain nada bicara yang tahu-tahu bisa berubah, mbaknya bisa berubah jadi Sailor Moon nggak? Ya siapa tahu bisa. Next ini ada video viral lagi dari kelakuan absurd dari warga plus 62. Dimana ada yang pakai APD lengkap buat check-in ke bandara. Aduh, padahal kemarin udah heboh-heboh ya. Yang perihal ada orang pakai APD juga tuh ke Lotte Mart buat belanja bulanan, sampai ditegur sama manajer Lotte Mart-nya karena dianggap meresahkan pengunjung lain. Ya iyalah, kalau di tempat umum, tahu-tahu kita ngeliat ada yang pakai baju APD begitu, kan ngiranya kayak, wah ada apa nih di sini nih? Ada pasien apa bagaimana? Takut gitu jadinya. Terlebih lagi kan balik lagi nih, baju APD itu udah dibilangin langka, dibutuhin sama rumah sakit. Kenapa ini dipakai buat naik pesawat? Dia pakai baju ini guys, marah-marah karena ketinggalan. Dia kayaknya ketinggalan pesawat deh. Jadi dari video tadi bisa dilihat ya, kalau si orang ini pakai APD lengkap, terus ke counter gitu mau check-in, yang ternyata dia tuh udah telat dan ditinggalin sama pesawatnya. By the way, itu kejadiannya di Bandar Udara APT, Pranoto Samarinda ya gengs. Kalau info dari si perekamnya itu sih, bilangnya ini orang marah-marah perkara ketinggalan pesawat. Dan saat dikonfirmasi sama berita-berita nih ke pihak bandara, mereka ini menyatakan, memang benar kalau orang ini tuh datang pakai APD lengkap, terus mau check-in, tapi ternyata dia tuh telat, jadinya udah ketinggalan pesawat. Terus karena hal tersebut, dia akhirnya pulang, ataupun keluar dari bandara dan nggak kelihatan lagi setelah itu. Jadi mereka nggak tahu kelanjutannya orang itu tuh kemana akhirnya. Tapi maksudnya mohon maaf nih, gue juga nggak habis pikir ya. Berarti dia ke situ pakai APD lengkap, kan niatnya mau naik pesawat nih. Terus kalau dia misalkan nggak ketinggalan di pesawatnya, berarti dia bakal masuk pesawat terus duduk pakai APD begitu di pesawat. Ribet amat ya hidupnya. Ya iya kalau naik pesawatnya bisnis, lega gitu enak kursinya ya. Lah kalau ekonomi standar, apa nggak riuh itu duduknya dempet-dempetan begitu. Bajunya aja kan udah ribet gitu, kayak nggak nyaman. Nggak paham sih gue. Pasti kelamaan deh tuh dia pakai APD, jadinya ketinggalan kan lu? Next kita ke fenomena yang baru banget kejadian kemarin nih, yaitu suara dentuman misterius dari langit yang masih dicari itu suara apaan? Asalnya dari mana? Jadi kan Sabtu kemarin, sekitar jam 2 ataupun 3 dini hari dari jam 2 ke 3, waktu lokal Jakarta ya, ada suara dentuman aneh yang didengar oleh para warga. Termasuk gue sendiri yang denger banget. Soalnya gue lagi bikin video yang hantu-hantuan kemarin nih, yang sampai ada barang jatuh juga tuh kapok gue. Tapi saat itu gue kira, itu suara orang main petasan kali ya? Apa gimana lah, gue
nggak begitu mikir yang aneh-aneh sih. Soalnya udah keburu takut duluan. Perkara ngomongin hantu, ngomongin horor-hororan jam segitu. Ya jadi masalah emang gua. Tapi ini ada salah satu video dari netizen yang jelas banget, kedengeran banget, gengs. Kalian naikin aja ya volumenya. Nah, buat kalian yang nggak dengar waktu itu, mungkin gara-gara udah tidur pules gitu ya, jadi kalian udah bisa dengar kan suaranya tuh seperti itu. Nah, pas gua bangun besok harinya, ternyata bener deh tuh, rame-rame udah diomongin kalau suara tersebut didengar sama banyak orang. Nah, di berita sendiri, itu diperkirakan awalnya adalah suara dari anak Gunung Krakatau yang meletus. Karena kebetulan memang di waktu-waktu tersebut, anak dari Gunung Krakatau ini ya juga meletus. Terus beritanya menyebar tuh seharian di hari Sabtu itu, yang bilang kalau ternyata suara dentuman yang terjadi itu diakibatkan oleh meletusnya gunung. Tapi sekitar agak sorean lah, di hari Sabtunya juga tuh, akhirnya berita tersebut diralat, gengs. Yang mana saat dikonfirmasi lagi kepada pihak yang berjaga di pos pengamatan Gunung Krakatau, dari mereka ini menyatakan kalau letusan yang ada di anak Gunung Krakatau itu relatif kecil, gengs, tidak terlalu besar. Yang mana bisa dibilang sepertinya suara dentuman tersebut bukan berasal dari letusan gunung itu. Soalnya kan suaranya tuh gede banget sampai semua orang tuh dengar di berbagai daerah. Sementara letusan dari anak Gunung Krakataunya itu kan tidak terlalu besar, jadinya tuh nggak sinkron sama besar suara dentuman yang terjadi yang masih misterius ini. Terus pas dicari-cari lagi nih, kira-kira ada gunung aktif yang lain nggak yang mungkin meletus juga? Tapi ternyata nggak ada, gengs. Gunung-gunung yang aktif di sekitarnya itu berstatus normal. Lah terus itu suara apaan dong? Jadilah ini misteri yang masih dicari-cari, gengs. Ada spekulasi lain kalau suara tersebut berasal dari asteroid atau benda angkasa kayak meteor lah yang berbenturan. Soalnya kan memang suaranya itu terdengar kayak dari atas langit, bukan dari bawah bumi. Untuk itu, BMKG sendiri sedang meneliti nih untuk mencari tahu apakah benar ada benda langit yang berbenturan segitu hebatnya sehingga menimbulkan suatu dentuman bunyi berkali-kali yang menggegerkan warga nih jadinya. Tapi sebenarnya dari pihak mereka pun, dari pihak BMKG nih, tidak terlalu yakin kalau suara tersebut berasal dari meteor ataupun kayak benda-benda langit yang berbenturan. Karena mereka ini selalu melakukan pengecekan, dan apabila hal itu memang terjadi, pastilah mereka harusnya juga langsung tahu pada saat itu juga. Nah, tapi kan jadinya nih kita warga biasa nih jadi confused ya. Bingung gitu, jadinya itu suara apaan dong? Sampai nggak ada jawabannya begini. Serem nggak, gengs? Jadi kayak ada teori konspirasi nih. Kok jadi Mr. Stings? Waduh, kalau menurut kalian itu suara apaan? Komen di bawah ya. Next, ngomong-ngomong masalah Mr. Stings, tadi kan bisa dikait-kaitkan sama teori konspirasi. Nah, ini ada berita yang viral juga banget, gengs. Yang masih anget-anget kayak bapau pinggir jalan. Dan sebenarnya ini lebih cocok ke konten Mr. Stings juga. Tapi nggak apa-apa deh, karena ini sumbernya juga dari seorang selebgram, Instagram ya, yaitu sosial media ataupun internet. Jadi kita gabungin di sini aja. Biar ngumpul semua deh tuh berita viral, biar kita bisa terus update. Jia. Jadi ada selebgram bernama Jihan Harhara, akunnya namanya itu ya, dimana dia memposting sebuah story yang awalnya kalau dia tuh ngelihat sosok kuntilanak gede banget lagi nangkring di atas genteng tetangga depan rumahnya. Jadi posisinya saat itu dia lagi di lantai 2 di atas teras rumahnya. Terus rumah-rumah yang ada di sekitar situ tuh kayak berseberangan, depan-depanan. Pas dia lagi ngeliat ke arah rumah tetangga yang ada di depan tuh, kok di atasnya ada putih-putih gede banget ya? Eyalah, takut nggak sih? Karena sosok itu tuh lagi duduk di atas genteng yang emang bikin bingung sih itu apaan. Itu bukan ukuran orang, lebih Allah. Itu gede banget. Itu rambutnya panjang, baju putih. Kelihatan kan, gengs? Itu sosok putih gede banget, rambutnya panjang, bajunya putih, lagi jongkok kayak main HP di atas genteng. Tapi masalahnya, walaupun kalau sekilas ngelihat kalau mau positive thinking ya, itu orang kali. Soalnya gesturnya itu emang kayak orang, kayak main HP atau ngapain gitu lagi jongkok. Namun kalau dipikir-pikir lagi nih, satu, ngapain ada orang malam-malam, rambutnya panjang begitu, berarti kan cewek ya biasanya rambutnya panjang begitu, pakai baju putih nangkring di atas genteng. Nangkringnya bukan di terasnya loh, tapi di atas genteng yang ngapain coba? Mau benerin genteng itu cewek malam-malam? Nah kedua, kalaupun itu cewek, badannya bongsor banget, gede banget. Dan pastinya juga mbak selebgramnya ini tahu lah dan kenal sama tetangga yang tinggal di situ bentukannya kayak apa. Emang ada yang bentukannya kayak begitu? Katanya sih enggak. Nah sekarang berarti optionnya itu adalah setan atau maling, kan begitu. Akhirnya sama si mbak selebgramnya ini langsunglah dibuat live Instagram saat itu juga, biar pada netizen nih bisa lihat langsung, nggak tipu-tipu dibilang nanti editan gitu. Hilang, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hilang nggak? Enggak, dia jalan. Hah? Itu, dia pergi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Berangkat.
Wallahi merangkak. Nah, dari video live Instagram tadi kan kelihatan tadi akhirnya makhluk itu pergi dengan cara merangkap sampai akhirnya ngilang nggak kelihatan lagi. Nah loh, ya dari sini jadinya banyak yang berargumen. Dari para netizen nih, ada yang bilang, ah itu paling juga orang doang, orang gesturnya orang banget. Tapi ya kalau itu orang juga nggak tahu itu siapa orangnya. Dan sebagian lagi nih, para netizen yang mencintai hal-hal mistis pasti percaya kalau sosok itu adalah kuntilanak. Gue mah yang ada bawahnya parno doang ya. Sekarang kalau ngeliatin rumah tetangga, takutnya ngeliat yang begituan kan amit-amit gitu, pahit. Agak malas ya guys. Trauma gue digangguin waktu bikin video yang ini, yang kemarin aja tuh udah jiper gitu rasanya. Mohon maaf, kita mah nggak ikut-ikutan ya. Kalau menurut kalian, kira-kira itu orang atau kucing? Kunti. Ayo, mana nih anak IndiHome? Ditunggu komentarnya ya. Tapi ya bener-bener ya, zaman sekarang udah berubah. Dulu misalnya nih, misal kalau di desa, ada warga yang ngeliat sesuatu yang aneh, mau itu maling, mau itu setan, pasti dia langsung manggil warga yang lain ini cepet-cepet, buat rame-rame biar bisa nangkap itu makhluk. Lah kalau misalnya ternyata itu maling, biar bisa langsung ditangkap sama hansipnya. Ataupun kalau itu misalkan hantu, bisa langsung diurus sama ustadz setempat. Lah kalau sekarang ada yang lihat begituan, hal pertama yang dilakukan, Instastory dulu. Next, kita ke wilayah Depok, di mana kemarin juga beredar video tentang para karyawan Ramayana yang di PHK, yang sedih banget sih ngeliatnya. Hal ini dikarenakan karena gerai Ramayana yang ada di Ramayana City Depok Plaza itu ditutup, gengs. Perkara pastinya sepi nih, semenjak wabah-wabahan dan orang-orang dihimbau untuk di rumah aja. Banyak emang jadinya toko-toko yang bangkrut dan usaha-usaha yang, pada bingung gitu. Ini para pemiliknya bayar para karyawannya pakai apa? Apalagi sebentar lagi kan Ramadan, berarti harus ngasih THR tuh. Sementara pemasukan pastinya menurun drastis. Karena hal itu semua, orang-orang yang bekerja di tempat itu di Ramayana, sebanyak 87 orang terpaksa di PHK. Karena Ramayana sendiri juga resmi ditutup. Sedih ya, gengs. Gue juga nggak ngerti sih mau komen apa. Semoga hal ini semuanya cepat selesai deh, biar keadaan bisa balik pulih lagi gitu. Soalnya dari pihak Ramayana sendiri memang mengaku kalau pemasukan mereka tuh menurun sampai 80%. Ya kalau nggak ada pemasukan yang besar juga gimana cara bayar karyawannya ya? Temen gue juga ada yang punya usaha kemarin, dia akhirnya terpaksa. Katanya baru memberhentikan karyawannya karena ya bingung mau bayar pakai apaan. Aduh, speechless lah. So, itu tadi beberapa berita update yang heboh-hebohan seminggu ini. Dan tapi sebenarnya masih ada berita lain nih yang lumayan banyak juga. Tapi gue takutnya ribet jadi kelamaan. Jadinya gue rangkum segini dulu ya. Dan kayaknya nanti akan ada part 2-nya di minggu ini juga sebelum weekend. Buat ngelanjutin berita-berita viral ini, gengs. Soalnya juga seru-seru semua. Jadi pastiin aja kalian subscribe biar nggak ketinggalan ya. Oke, jadinya sampai jumpa di update selanjutnya. Jangan lupa subscribe.